Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah rekaman kajian rutin Majelis Taklim Perumahan Mentari Bumi Sejahtera Candi. Kajian ini adalah kajian fikih perempuan atau fiqhun nisa dengan topik menjaga sholat 5 waktu dengan targhib-targhibnya. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton, jangan lupa subscribe bagi Anda yang baru bergabung dalam channel ini, like dan komen untuk sebagai input evaluasi atas pengajian ini. Selamat menyaksikan. Jika kita mampu mengambil waktu di pertama, di awal ya, subuhnya ambil di awal, zuhurnya ambil di awal, asarnya ambil di awal, kemudian maghribnya ambil di awal, kemudian isyanya ambil di awal. Ambil di awal itu saat kapan? Saat ketika kalau asar itu ngambilnya adalah ketika menjelang maksud saya saat subuh. Kapan kita mengambil waktu di awal? Di waktu di awal itu ada subuh. Sebelum subuh itu ada tarhim juga. Tarhim itu adalah waktu yang berhati-hati bagi kita yang berpuasa. Jadi kalau sudah ini kan enak di era sekarang ini kita tidak usah melihat fajar. Kita tidak usah melihat fajar. Lihat dulu sebelum ada begitu lihat fajar langsung keluar. Kalau kemudian tandanya fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shadid. Fajar kadhib itu adalah sinar itu naik. Itu fajar kadhib. Kelihatan fajar tapi sinarnya itu naik. Kalau fajar shadid itu merata. Nah, saat fajar kadhib itulah itu sudah waktu tarhim. Waktu tarhim itu adalah kalau sedang berpuasa, maka sahurnya sahurnya harus sudah segera dihentikan. Nah, sekarang enak 10 menit sebelum adzan itu sudah ada assalatu wassalamu alaik. Itu sebetulnya ada dua pendapat bahwa sesungguhnya malaikat kumpul itu ada di dua waktu. Bahwa alam semesta ini dijaga oleh malaikat Allah. Sekali lagi alam semesta ini dijaga oleh malaikat Allah, yaitu malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam. Jadi tanpa kita sadari siang ini seperti ini karena dijaga malaikat, malam yang seperti itu juga dijaga malaikat. Makanya kalau kemudian kita posisi tidur, walaupun di situ ada serangga dan sebagainya, tidak sampai serangga itu masuk telinga kita. Beda dengan waktu terpejam ini, kadang-kadang semut itu kan mengorok di telinga begitu. Tapi walaupun kita tidur dan kita posisi tidak tahu itu ada serangga, tapi sampai kapan serangga tidak akan pernah masuk ke hidung kita dan masuk ke telinga kita. Karena apa? Malaikat itu menjaga. Malaikat malam itu menjaga. Malaikat malam dan malaikat siang itu datang hampir bersamaan, itu di waktu subuh dan waktu asar. Sekali lagi, malaikat siang dan malaikat malam itu datang hampir bersamaan. Kumpulnya malaikat siang dan malaikat malam itu di waktu subuh dan waktu asar. Secara bergantian, ibarat jaga begitu, shift siang itu malaikat siang, shift malam itu malaikat malam. Nah, datangnya apa? Saat fajar. Makanya almarhum Yai Maksum dari Pondok Jombang itu kebetulan juga sama-sama dosen pasca sarjana unsuri magister hukum keluarga. Itu di grup itu beliau selalu mengingatkan waktu fajar silahkan sholat rakaatayil fajri. Jadi sebelum adzan itu beliau istiqomah untuk sholat rakaatayil fajri, usolli sunnata rakaatayil fajri. Saya niat sholat 2 rakaat di waktu fajar. Apa alasannya? Beliau dapat dari kiainya bahwa di waktu fajar itu adalah waktu kumpulnya malaikat siang dan malaikat malam.
Di saat malaikat siang dan malaikat malam itu kemudian sholat rakaat fajri, dan kemudian yang dibaca apa? Al-Insyirah. Apa Al-Insyirah itu? Ayat yang menerangkan bahwa Allah lah yang melapangkan dada kita. Di awal dengan alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku, kata Allah, yang akan melapangkan dadamu, dan Allah lah yang akan menghilangkan beban-beban yang ada di pundak kita ini. Kemudian di situ diterangkan juga bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan jika kita sudah berusaha, maka serahkanlah kepada Allah. Tapi kata Farukam itu adalah begitu selesai kita akan dijemput dengan pekerjaan lain. Itu rakaat pertama baca Al-Insyirah. Rakaat kedua Al-Fil. Apa inti surat Al-Fil itu? Inti surah Al-Fil itu adalah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu menerangkan tentang Al-Fil, itu menerangkan tentang apa? Hasudnya Abraha terhadap keberadaan Ka'bah. Nah, hasudnya Abraha tentang keberadaan Ka'bah itu juga Abraha dengan pasukan gajahnya itu hendak menghancurkan Ka'bah. Saat hendak menghancurkan Ka'bah itu kemudian Abraha itu diserang oleh burung ababil yang dikirim oleh Allah, dan burung ababil itu membawa batu dari neraka Sijil hingga hancur lebur Abraha itu dengan pasukannya seperti daun yang dimakan ular. Itu yang dibaca. Yang pertama adalah Al-Insyirah, Al-Nasrah. Yang kedua adalah Al-Antara. Kata Yifatoni, salah satu pengasuh pondok pesantren tahfidz di Mojokerto, dia menyampaikan bahwa di waktu fajar dimulai dari alam, kemudian dilanjutkan alam, maka dijauhkan dari alam. Apa maksudnya? Dimulai dari alam nasrah, lanjut alam tarah, maka Allah akan menghilangkan, menjauhkan dari segala macam penyakit. Kata alam itu penyakit, alamun itu penyakit. Tapi alam itu bukankah alam tarah, bukankah aku tunjukkan kepadamu? Alam itu apakah tidak? Tapi kemudian kalau di awal dengan alam, kemudian dilanjutkan alam, maka Allah akan menjauhkan dari alam. Maksudnya adalah di saat waktu fajar itu kemudian kita sholat, ini betul-betul melapangkan dada kita dan kemudian memberikan kita semangat, sehingga dengan semangat itu akan menjauhkan dari penyakit fisik maupun penyakit non fisik. Nah, Yai Mansur menyampaikan bahwa di sujud terakhir dianjurkan untuk membaca Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Apa itu? Rabbi anzilni, ya Tuhanku, turunkanlah kepadaku atau letakkanlah diriku munzalan di tempat mubarakah yang berkah, wa anta khairul munzilin, karena sesungguhnya engkaulah yang maha menempatkan itu. Jadi kalau panjenengan posisi sedang galau, gundah dan sebagainya, tidak menentu, hati ini kok tidak begitu istiqomah, begitu banyak membaca Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin, dan itu dibaca di sujud terakhir di sholat rakaat fajri. Saya ulang lagi, sholat yang di waktu fajar sotik itu tiba, berarti sebelum subuh itu kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat disebut dengan sholat sunnah rakaatayil fajri. Niatnya usolli sunnata rakaatayil fajri. Di saat malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul. Nah, sholat inilah yang kemudian kata Rasulullah yang paling disuka oleh Rasulullah dibandingkan dengan bumi dan langit beserta isinya. Bejo banget sih kalau kemudian kita bisa untuk membangunkan diri kita. Dan kemudian subuhnya ini kalau dikaji secara ilmiah
bahwa waktu subuh itu adalah waktu di mana seluruh alam semesta ini ya, alam semestanya apa? Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu pertama kali yang mengeluarkan oksigen. Kalau malam hari pohon itu mengeluarkan karbon dioksida. Malam hari itu pohon-pohon itu butuh oksigen untuk memproses dirinya malam hari. Tapi kalau siang hari itu butuh karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Dan oksigen yang pertama dikeluarkan oleh pohon itu adalah di saat sudah masuk subuh. Makanya ketika kita dari rumah menuju masjid mushola itu seger banget gitu. Seger banget. Dan cakrawala, frekuensi alam semesta ini, kalau dilihat dari foto aura, frekuensi alam semesta ini berwarna biru muda. Warna biru muda itu sangat dibutuhkan oleh organ tubuh kita untuk apa? Sebagai terapi terhadap tubuh. Makanya kemudian bahwa sholat subuh yang kita jalankan ini akan menimbulkan semangat yang luar biasa untuk meniti kehidupan ini. Cuma ya begitu, habis subuh nggak boleh tidur. Karena tidur habis sholat subuh itu sandi Allah. Awak tambah lara kabeh, pegel kabeh. Tapi untuk ibu-ibu percaya habis subuh nggak akan tidur, soalnya sudah ada di dapur menyiapkan masakan buat keluarga. Kasus kalau tidur habis subuh. Maka tidak heran jika di awal subuh itu kita betul-betul mampu memanfaatkan sholat di awal waktu jamaah, maka janji Rasulullah, man sholat subha bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Kata dalam jaminan Allah itu penerapannya orang yang istiqomah sholat subuh itu tidak pernah galau. Apa galau itu? Tidak pernah mamang dan khawatir. Ini saya ada contoh itu, ada orangnya dari sisi pendidikan tidak tinggi, tapi tak lihat sejak saya mengamati sudah sekitar 23 tahun lah mengamati itu. Di masjid itu sebelum subuh itu sudah di masjid. Dia yang sering untuk mengadani di situ, mengadani juga ujian, manggil jamaah. Setelah itu dia yang iqomah. Dia selalu ambil shaf yang paling belakang, paling depan, di shaf paling depan. Zuhur pun sebelum adzan sudah di masjid. Asar pun sebelum adzan di masjid. Maghrib pun demikian. Zuhur kalau nggak ada imam, dia lebih sering diborong semua. Ya adzan, ya iqamah, ya imam. Tapi saya lihat, masya Allah, kehidupannya itu walaupun cara pekerjaan itu apa ya? Sederhana banget begitu. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya ya tinggalnya ditambah gedung peluk itu. Saya lagi bukan. Jadi ada orang dari Tambak bawa kepiting dibeli. Jadi kulaan piting. Pekerjaannya kulaan piting. Anak-anaknya dan pekerjaan itu juga ditiru oleh anak-anaknya juga. Hanya itu, tidak yang lain. Tapi alhamdulillah, ya cukup itu. Namanya orang bekerja itu kan tidak perlu lebih kan, yang penting cukup kan, cukup. Anak itu anaknya juga cukup semua. Dan alhamdulillah juga
sudah porsi haji, anak-anaknya seluruh anaknya juga sudah porsi haji, bahkan cucunya itu suaranya bagus, langganan menang itu kalau MTQ. Umroh sudah 2 kali, salah satu bersama dengan saya. Lihat kerjaannya ya sederhana, tapi hasilnya itu barokah. Nah, itu salah satu contoh bahwa kalau subuh ini kita istiqomah, tidak usah galau, tidak usah gelisah. Allah cukupkan kok. Allah cukupkan. Karena janji Rasulullah, man sholat subha bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Dan catatannya satu ya, subuh ini bisa usahakan jangan tidur habis subuh. Saya juga sudah uji coba itu. Saya mencoba dengan aktivitas yang padat, keliling. Kalau pas saya di rumah kadang-kadang begitu tak coba, memang tak coba. Habis subuh tak tidurkan. Itu sepanjang hari itu lemes. Sepanjang hari tubuh ini pegel-pegel tambahnya. Makanya saya nyiasati kalau kurang tidur begitu, saya lebih baik kemudian saya pikir satu tuke, saya tetap ada di masjid sampai saya ambil dari sampai isyraq. Sampai isyraq. Isyraq itu apa? Sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Nah, ini janji Rasulullah SAW. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah sampai isyraq, apa itu isyraq? Sampai terbit matahari, ditunggu sedikit sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Kemudian kita lanjutkan sholat 2 rakaat, niatnya usolli sunnatal isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Saya niat sholat isyraq. Sekarang tuluk terbit matahari itu jam 5 lebih 29 ditambah 5 menit lah, berarti jam 5 lebih 35. Oh, berarti sebelum duha nih? Sebelum duha. Berarti nggak apa-apa nih, bukannya nggak ada sholat sudah sholat subuh? Itu sholat isyraq. Tidak ada sholat subuh. Oh, itu kan sholat mutlak yang Iya. boleh. Itu sholat isyraq. Ya. Jadi kalau kemudian kita duduk, jadi rumusnya begini loh ya. Sholat isyraq itu boleh bagi orang yang mengambil iktikaf di masjid, tidak bergerak kemana-mana. Syaratnya sholat isyraq itu adalah habis sholat subuh tetap ada di tempat, tidak bercakap-cakap kecuali percakapan yang berguna. Tetap iktikaf di dalamnya dalam posisi suci di situ sampai kemudian terbit matahari. Habis terbit matahari ditunggu sekitar 5 menit. Kenapa 5 menit? Kalau pas terbit itu sholatnya orang Yahudi. Ya. Sekali lagi, kalau pas terbitnya matahari sholat itu sholatnya orang Yahudi. Supaya tidak sama dengan sholatnya orang Yahudi, maka ditunggu antara 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit itulah yang disebut dengan waktu sholat isyraq. Sekarang pahalanya sekarang. Apa pahalanya? Kata Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, siapa yang sholat subuh dengan jamaah dan tetap di tempat, tidak melakukan apapun kecuali ibadah, maksudnya dalam hal ini adalah iktikaf, zikir dan sebagainya, tidak ngomong macam-macam, maka kemudian sholat isyraq 2 rakaat, maka dia seperti kahajjin wa umratin taman. Seperti haji dan umroh sempurna. Jadi kalau panjenengan kepengen rindu bener, kepengen umroh maupun haji, subuh iktikaf tadarus di sini. Tadarus boleh. Jadi sambil nunggu isyraq
panjenengan tadarus di sini, tahsin bacaan Al-Qur'an. Lah kalaupun toh tidak bisa setiap hari ya, seminggu sekali lah, pas hari Ahad begitu. Kalau udah seminggu sekali, 2 minggu sekali lah, paling lambat ya sebulan sekali lah. Itu surah yang dibaca Al-Insyirah, Al-Nasrah, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Antar. Ada bacaan, tapi jenengan tak suruh ngapalkan ya. Pak, tapi surat itu bukan mutlak ya Pak ya. Tidak mutlak. Surah itu tidak mutlak. Panjenengan baca Al-Kafirun monggo rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad monggo. Kalau hafal wasyamsu tajri mustaqarrin laha dan seterusnya itu. Wasyamsu tajri mustaqarrin laha yang menerangkan bahwa matahari ini berputar pada bidang edarnya. Oleh panjenengan tak suruh ngapalkan ya wis. Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Maka itu pahalanya seperti melaksanakan haji dan umroh sempurna. Nah, saya memanfaatkan begitu daripada saya di rumah habis ngaji begitu ngantuk, moro-moro kepengen meleset, walaupun kita meleset di kursi begini ini kadang kan tidur itu. Tapi beda loh, tidur sambil duduk dengan tidur di kasur itu beda rasanya. Kalau tidurnya begini tidur capek itu. Tapi tidur di kasur habis subuh tidurnya orang males itu. Makanya saya manfaatkan. Jadi saya biasanya habis subuh itu saya baca, habis wiridan sama imam itu saya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kitab Lubabul Hadis habis sholat baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka di akhirat kelak diri kita ini akan bersinar, sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Jadi panjenengan kepingin nanti di akhirat itu sinar panjenengan lebih terang daripada sinar matahari, maka setiap habis sholat sempatkan paling tidak ya habis subuh atau habis maghrib lah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Bukan hanya itu Bu, makanya ini perlu ada tadarus ibu-ibu Bu Ani. Tadarus itu diambil pahala haji dan umroh sempurna. Raketan sebulan sekali lah. Sebulan sekali dimanfaatkan ibu-ibu. Namanya tadarus itu bacanya tidak banyak-banyak loh ya. Paling separuh halaman. Jangan 1 juz dijeni. Kasihan yang lima wong acaranya itu tahsin kok. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan. Al-Qur'an itu kalam Allah. Dari Allah. Segala sesuatu yang dari Allah kalau dipakai terus-menerus itu akan lebih bagus. Kaki, misalkan kaki kalau dipakai jalan tetap sehat kan? Tapi kaki ini kalau tidak dipakai jalan ini bisa kecil. Tahu kecil? Orang stroke itu kan kakinya tidak bisa dibuat jalan kan? Coba lihat. Kakinya mengecil enggak? Tangan, orang stroke tidak pernah dipakai, tangannya mengecil enggak? Telapak kaki, kalau sering dipakai jalan kaki, ini tambah tebal ini. Telapak kaki tambah tebal. Beda dengan kaki yang tidak dipakai jalan. Beda dengan sepatu. Sepatu itu buatan manusia. Kalau sepatu buatan manusia itu semakin dipakai semakin tebal atau semakin tipis? Semakin tipis. Begitu pula Al-Qur'an sak pinter-pintere wong lek
Walaupun dia sudah bagus bacaannya Al-Qur'annya, sudah lancar bacaan Al-Qur'annya, coba enggak baca. 1 tahun aja, moro-moro suruh baca. Grotal gratul. Tahu grotal gratul? Enggak lancar. Walaupun bacaannya enggak bagus, tapi setiap hari tadarus sering dibuat baca, maka lama-kelamaan bacaannya lancar. Dengan satu catatan, bacanya enggak banyak-banyak. Karena yang baca dan yang mendengar itu pahalanya sama. Sambil apa? Ambil pahalanya haji dan umrah sempurna. Waktunya di mana? Sekitar 5 sampai 10 menit setelah terbit matahari. Atau sekitarlah sudah keluar matahari lah di sana. Keluar mataharinya itu belum di atas genting. Kalau sudah di atas genting sekitar 2 tombak, itu sudah waktunya masuk duha. Nah, berarti sholat isyraq itu adalah sholat yang dilakukan sebelum sholat duha. Duha awal itu adalah 2 tombak. Ya sekitar matahari di atas genting sedikit lah. Kalau dari sana itu sudah nyentrong ke sini. Kalau matahari sudah nyentrong ke sini, sudah dari sana sudah nyentrong ke lantai sini, ini berarti sudah masuk duha. Tapi kalau belum nyentrong, masih di atas, itu belum masuk waktu duha, berarti itu waktu masuk sholat isyraq. Berhenti sejenak semuanya, sholat 2 rakaat. Lah doanya sholat isyraq itu adalah alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal mu'afiyah. Alhamdu utawi sekabehane puji alladzi zat kang dadekaken ja'ala hadzal yaum kang dadekno dina iki mu'afiyah, penuh dengan kesehatan. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum mu'afiyah. Alhamdulillah kepada Allah yang telah menjadikan hari ini penuh dengan keceriaan, penuh dengan kesehatan, penuh dengan kebergasan. Itu artinya itu. Wajah asyamsu fi matla'iha, telah terbit matahari dari tempat terbitnya. Kemudian yang ketiga, wajah asyamsu fi matla'iha. Wajah asyamsu fi matla'iha, telah terbit matahari, telah datang matahari dari tempat terbitnya. Yang ketiga berdoa, Allahumma rzuq kulla khaira hadzal yaum. Ya Allah, berikanlah rizki terhadap segala kebaikan hari ini. Wadfa anna syarrahu, dan jauhkanlah seluruh keburukan di hari ini. Allahumma rzuq kulla khaira hadzal yaum wadfa anna syarrahu. Wadfa anna syarrahu. Kemudian doa yang terakhir, Allahumma nawwir qalbi. Ya Allah, Allahumma ya Allah, utawi duh Gusti Allah, Allahumma duh Gusti Allah, nawwir, terangilah ya Allah, qalbi, hatiku ini, binuri hidayatika, dengan cahaya petunjuk panjenengan, dengan cahaya petunjukmu. Kama nawartal ardo, kaya dening panjenengan minar bumi iki, binuri syamsika, kelawan sinare srengenge panjenengan, abadan abada, hale saklawase. Abadan abada, binuri syamsika abadan abada. Lek mboten lek wong kecil mawon apal nggih, mangke diapal diajak apal nggih. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi alladzi ja'ala hadzal yaum mu'afiya wa jaa'a asy-syamsu fi matla'iha Allahumma rzuq kulla khaira hadzal yaum wadfa' anna syarrahu Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta al-ardo binuri syamsika abadan. Satu kali haji sempurna. Catatnya apa tadi? Sholat subuh jamaah dilanjutkan tadarus lah. Lek panjenengan nunggu duduk kalau belum terbiasa, rada abot. Langkah awal diajak tadarus dulu bani. Sampai keluar matahari. Hari Ahad lah, saat anak-anak libur nanti jamaah lebih bagus. Kalau ada pertanyaan, tidak ada dalilnya, mana? Kalau ada ngomong bahwa itu tidak ada dalil, apa dalilnya? As-sholatul jamaah afdalu min sholati fardin bi 27 darajat. Bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Di situ tidak menyebutkan sholat apa kan? Berarti kata sholat itu adalah mutlak. Sholat semuanya bisa dilaksanakan jamaah. Setelah itu bisa dipimpin Bu Ani doanya. Yang lainnya ngamini. Tadarus lah. Dimulai dari sebulan sekali dulu. Kalau sudah istiqomah, untuk apa? Tujuannya ngambil pahala haji dan umrah. Alhamdulillah, siapa tahu nanti secara fisik panjenengan ditakdirkan bisa haji setiap tahun minimal lah. Minimal setiap tahun. Alhamdulillah saya baca doa sambil baca gimana tahu? Enggak apa-apa. Sambil baca enggak apa-apa, jangankan posisi wong sholat sambil baca Al-Qur'an di depan lo boleh. Sekarang ini kan banyak masjid-masjid dikasih Al-Qur'an besar kan. Kemudian di situ sholat maktubahnya mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi di depan itu sudah ada Al-Qur'an. Mulai satu lembar demi satu lembar dibuka. Boleh. Digital apa manual? Manual kan biasa. Berarti kan manual. Pertama satu halaman. Oh, begitu. Iya. Atau ada sekarang kan sambil bawa HP. Jadi sedekap ini. Jadi soalnya saya juga melakukan itu. Jadi untuk nopan anak saya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Saya sendiri kalau pas dia mulai sama istri. Sambil baca Al-Qur'an gini. Jadi dibuka, udah begitu mau sujud harus ini. Sujud lagi. Atau tetap digenggam sujud. Boleh, apakah batal? Tidak batal selama gerakannya tidak lebih dari 3 kali berturut-turut. Selama gerakannya tidak lebih dari 3 kali berturut-turut. Wong Kanjeng Nabi pernah sholat itu buka pintu. Jadi ada orang buka pintu, Rasulullah tetap posisi sholat. Dengan catatan gerakannya tidak boleh 3 kali berturut-turut. Misalkan batu dicokot nyamuk, gitu. Langsung apa? Ini batal ini. Ini gerakannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Caranya bagaimana supaya tidak batal? Tapi tetap satu aja. Kalau cuma 1 jari gak batal. Tapi keluar darah jadi najis, Bang. Najisnya dimafu. Ya. Kalau dibiarkan kan mengganggu kekhusyuan.
Atau gini, keluar darah kan, darahnya dimakfu. Kenapa? Nah kalau dibiarkan dan masih di subuh sampai isyraq. Tapi panjenengan rotok kanti ditambah sekitar 10 sampai 20 menit berarti waktu duha. Duha awal. Mulainya duha awal. Panjenengan sumerat berapa pahalanya? Seperti air hujan yang turun. Pahalanya bahwa dari subuh sampai duha maka Allah mewajibkan untuk masuk surga. Amin ya Allah. Yang kedua, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, diharamkan jasadnya dari api neraka. Makanya manfaatkan sebulan sekali lah dulu. Sebulan sekali dulu, dimulai dari tanggal. Maka sungguh banyak sekali. Ini dari subuh saja ya, dari subuh saja. Subuh saja itu. Kemudian zuhur seperti ini tadi. Zuhur seperti ini tadi. Kalau panjenengan, ini panjenengan bisa lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya sahih Bukhari. Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba ba'dahu harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bisa menjaga, kata hafadha itu menjaga, mengistiqomahkan. Apa itu mengistiqomahkan? Mengistiqomahkan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Setelah itu sholat berjamaah dan kemudian dilanjutkan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kalau qobliyah itu adalah sholat yang dilaksanakan sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Apalagi buat kita yang usianya sudah lolita. Usia itu ada satu jauhlita. Jauh dari usia 50 tahun. Masih umur berapa ini Mbak? Ustazah ini berapa umurnya? Masih 17 ya. Yang kedua Delita. Apa Delita? Dekat 50 tahun. Yang ketiga Paulita, pas usut umur 50 tahun. Yang keempat Lolita, sudah lolos 50 tahun. Kalau usia sudah lolos 50 tahun, itu yang perlu kita lakukan adalah kita ini sudah waktu asar. Sebentar lagi tenggelam. Apa tenggelam? Sebentar lagi sudah mendekati jemputan malaikat maut. Nah, apa yang dapat kita persiapkan sekarang? Yang perlu kita persiapkan adalah munajat, memperbanyak tirakat dan takarub kepada Allah dengan melengkapkan ibadah kita dengan harapan bahwa setiap ibadah ini mendatangkan ridha Allah. Di antaranya tangga untuk menuju ridha Allah adalah menjaga, memelihara sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Dan di sholat itu kata Rasulullah itu sebagai wasilah mudah-mudahan jasad kita diharamkan dari api neraka.
Lah berbicara tentang ahli neraka itu tidak boleh main-main sudah. Kita saat ini sudah harus nyebut, sudah harus menyiapkan diri. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini kok. Tapi bagaimana dengan ketika kita meninggalkan dunia ini dengan dengan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Berakhir dengan akhir yang sempurna. Berakhir dengan akhir yang sempurna. Berakhir dengan akhir yang sempurna itulah diharapkan bahwa ini akan mengantarkan diri kita menghadap Allah dengan tenang. Diharapkan bahwa kita dipanggil oleh Allah seperti 2 ayat surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah jiwa yang tenang ila rabbika, kepada Tuhanmu, radiyatan, di mana Tuhan ridho, mardiyatan, lagi kita diridhoi, fadkhuli, maka masuklah jiwa yang tenang, fi ibadi, dalam barisan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Rangkaiannya apa? Ia menggenapkan, melengkapkan ibadah kita, di antaranya melengkapkan apa? Melengkapkan untuk apa? Melengkapkan untuk menambah itu. Di antaranya tadi sholat apa tadi? Qobliyah, duhur, dan ba'diyah. Gimana niatnya? Kalau dalam riwayat Imam Tabrani itu 4 rakaat bisa jadi 1 dengan tasyahud 1 di rakaat yang keempat. Jadi langsung usolli sunnata qobliyah dzuhri 4 rakaatin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Langsung jadi 1. Rakaat pertama berdiri, kedua berdiri, ketiga berdiri, baru duduk di rakaat keempat. Kalau pakai 2 rakaat seperti riwayat Imam Bukhari, 2 rakaat salam, lanjut lagi 2 rakaat salam, monggo panjenengan pilih yang mana, terserah. Yang paling penting sebagai bekal kita untuk mohon kepada Allah, mudah-mudahan jasa kita dihalalkan dari api neraka. Qobliyah apa? Qobliyah, duhur, dan ba'diyah. Kalau ba'diyah, usolli sunnatal ba'diyah duhri. Kalau langsung 4 rakaat, 4 rakaatin. Kalau 2 rakaat, rakaataini. 2 rakaat berarti 2 rakaat. Lanjut di sholat zuhur. Nanti targetnya subuh, zuhur, asar, maghrib nanti akan kita perinci lebih lengkap lagi. Nah, ternyata zuhur ini, sekali lagi, zuhur ini adalah energinya cocok sekali dengan energi pencernaan kita. Jadi orang habis bangun pagi, kemudian sarapan, dari sarapan sampai zuhur ini kan posisi lambung ini kan sudah mulai saatnya makan kan. Makanya kalau acara melebihi jam 12 wajib dikasih makan. Tapi ini mulainya baru jam 12, tidak wajib. Kecuali dari pagi. Andai kan dari pagi gitu loh. Dari pagi. Karena apa? Waktu zuhur itu adalah waktu frekuensi alam semesta ini sesuai dengan pencernaan ini. Maka jika tertib sholat zuhurnya awal waktu, insya Allah gak gampang tentang mah. Makanya kalau ada air juga diminum airnya. Supaya nggak kena sakit apa? Sakit mah. Monggo diminum. Dan zuhur ini juga waktu yang tepat untuk rehat sejenak. Rehat sejenak untuk apa? Karena tubuh ini adalah tetap ada keterbatasan. Lah, keterbatasan dengan rehat sholat zuhur itu fresh. Mau kerja lagi fresh. Sampai asar. Asar itu bahwa bayang-bayang benda itu melebihi dari bendanya. Ini sudah saatnya sholat asar. Ini sebetulnya frekuensi alam semesta ini cocok dengan
gerak otak kita. Sehingga siapa yang sholat asarnya itu tepat waktu, maka dia termasuk orang yang kreatif. Pinter masak, pinter maca, pinter mana? Pinter mana? Ya paling tidak kalau ya terampil lah, lebih terampil lah. Namanya jilbab itu bisa diolah dengan macam-macam. Itu satu jilbab bisa disajikan. Sehingga walaupun jilbabnya hanya satu atau dua, tapi kelihatannya punya jilbab banyak. Karena sudah bisa untuk membuat variasi-variasi. Sehingga ketika orang melihat itu walaupun warnanya sama, itu adalah jadi orang yang asalnya tertib itu dikasih kemampuan untuk membuka peluang-peluang. Jadi orang-orang yang apa ya? Orang yang apa? Kreatif. Orang yang nggak kreatif itu kan sepertinya karena asalnya itu sering nggak dikerja, jangan kan molot, sering nggak dikerjakan. Atau asalnya dekat maghrib. Nah, di sholat duhur itu, di sholat asar itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Man sholat arba'a rokaatain al-arba' rahimahullah. Siapa yang sholat 4 rakaat atau 2 rakaat, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya. Bukan hanya itu, subuh dan asar ini adalah kesempatan malaikat siang dan malaikat malam itu mencatat dan menyaksikan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat siang itu habis asar habis itu langsung naik. Malaikat malam pun begitu, subuh habis naik. Apakah itu malaikat siang maupun malaikat malam? Jikalau subuh dan asar kita ini tidak pernah absen, karena habis itu malaikat itu maju sama Allah. Sama Allah itu Allah tanya, hei malaikat, apa yang kau lihat pada hambaku? Maka malaikat itu akan senantiasa menjawab. Jikalau kita subuh dan asarnya tidak pernah absen ada di masjid, di musola, maka malaikat pun menyampaikan, ya Allah, aku melihat Bu Ani itu selalu ada di rumah. Jadi setiap aku datang, Bu Ani itu ada di masjid. Aku tinggalkan pun Bu Ani itu juga di masjid. Kenapa? Pertanyaannya. Karena saat malaikat siang datang pada waktu subuh sudah di masjid. Setelah itu malaikat malam naik. Malaikat malam naik, ditanya, hei malaikat, apa yang kau lihat pada hambaku? Ya Allah, saat aku tinggalkan, aku lihat Bu Ani ada di masjid sedang sholat. Begitu waktu malam mau datang, berarti malaikat malam itu datang lagi di waktu asar. Maka malaikat siang maupun malaikat malam selalu menjawab, ya Allah. Baik itu malaikat siang, malaikat malam itu selalu menjawab, ya Allah, aku datang, Fulan bin Fulanah itu ada di masjid. Aku tinggalkan pun Fulan bin Fulanah atau Fulanah bin Fulan itu ada di masjid. Makanya walaupun kita saat dalam perjalanan kita boleh untuk menjamak dan mengkosor, saya pribadi sangat jarang mengambil paket jamak dan kosor itu. Kenapa? Kalau saya jamak kosorkan, maka ketika malaikat siang datang, ketika malaikat malam datang, malaikat tidak menyaksikan diriku di
masjid. Kenapa? Karena sholatnya tak masukkan di waktu zuhur. Makanya saya menggunakan rumus beda. Dan ini beda dengan teman-teman. Teman-teman itu berangkat jauh sedikit, misalkan rumahnya Surabaya, ada pertemuan di Malang, begitu sudah mengambil jamak dan qashar. Ke Jakarta dengan perjalanan 1 jam begitu sudah mengambil jamak qashar. Padahal saya lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, syarat untuk jamak qashar itu adalah perjalanan sehari semalam. Bukan cuma 100 kilo saja. Bukan cuma 100 kilo. Coba dilihat di kitab Fathul Mu'in, adalah perjalanannya adalah sehari semalam. Coba dilihat di Fathul Mu'in bab jamak qashar. Itu lail wan nahar, sehari semalam. Kalau sehari semalam, dan Fathul Mu'in itu kitab yang ditulis oleh orang yang tinggal di Timur Tengah sana. Panjenengan bisa membayangkan kalau tinggalnya di Timur Tengah, misalkan di Arab lah tinggalnya, kita mencari air susah banget loh ya. Panjenengan yang sudah pernah haji, mengatakan sudah pernah umrah, mengatakan jenengan perjalanan dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, rest area itu hanya 1, Bu. Makanya kita boleh jamak qashar di sana. Karena apa? Jauh sekali, cari air susah. Kalau udah begitu, kita termasuk orang yang melalaikan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah buat orang yang sholat yang dia melalaikan sholatnya. Lalu di sini bisa berhenti di sembarang tempat. Wong kencing aja bisa kok, sempat kok. Misalnya panjenengan rekreasi begitu, Pak sopir, ke Pak sopir. Setiap terminal, pokoknya setiap jalan cari macet, gampang kita hidup di sini. Cari air pun sangat gampang. Maka tentu hal itu tidak bisa diserta-mertakan, bisa diterapkan di negeri kita yang semuanya sudah terburu. Kenapa? Ya paling tidak sebagai amalan pribadi lah, barangkali itu nyocoki pas. Dan di situ malaikat mengabsen. Sekali lagi, malaikat siang dan malaikat malam itu selalu mengabsen kita. Saat kita diabsen, kemudian kita mengambil jamak qashar, malaikatnya bertumben ya, fulan bin fulana atau fulanah bin fulan ini kok tidak kelihatan. Oh iya, malaikat siangnya saya tadi melihat si fulan itu sholat zuhur karena dia ada di perjalanan. Tapi nunggu malaikatnya sudah lapor kepada Allah. Sehingga dengan begitu, ini yang kemudian bagian dari yang tak terpisahkan. Kemudian maghrib itu antara waktu siang dan waktu malam itu ada waktu namanya waktu tenggelamnya matahari. Waktu tenggelamnya matahari itu adalah frekuensi alam gaib itu besar. Portal alam jin itu terbuka. Makanya orang zaman dulu itu pesuruh ojo kelayakan dalan santri Allah. Karena portal alam gaib, alam jin itu terbuka, yang akan mudah sekali ini dimasuki jin. Ya. Jadi saat maghrib tidak segera untuk membersihkan diri, ini kalau ini sudah dimasuki, iya kalau yang masuk itu jin muslim. Kalau yang masuk itu jin kafir, bawaan emosi, waya sholat males, waya amal males, akhirnya lek dikongkon maksiat gampang, lek dikongkon ibadah wes angel. Makanya maghrib itu frekuensinya adalah dalam rangka apa? Menjaga diri kita sebagai hamba Allah yang ahsani taqwim.
Kemudian ketika Mega bilang saatnya masuk sholat Isya. Sholat Isya itu di dalam kitab Targhib wa Tarhib Rasulullah menegaskan man sholat Isya arba'ina lailah falahu barakatan. Siapa saja yang sholat Isya dengan jamaah, man sholat Isya berjamaah arba'ina lailah, siapa yang sholat Isya dengan jamaah 40 malam falahu barakatan, maka baginya akan dibebaskan dalam Quran. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari munafik. Yang kedua adalah bara'atun minan nar. Riwayat lain bara'atun min adabil qabri, dibebaskan dari neraka. Riwayat lain dibebaskan dari azab kubur. Nah, makanya ini disimpulkan, kesimpulannya man hafadzah, siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktunya bil jamaah, dengan jamaah, falahu khamsat asya, maka baginya akan mendapatkan 5 keberuntungan. Yang pertama, la yusibu faqrun, dia tidak akan ditimpakan kesempitan. Kenapa? Subuh dibuka subuh tadi, hidup kita dijamin oleh Allah kan? Dijamin semuanya. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri, Allah akan menggaransi tidak akan mendapatkan sisa kubur. Dengan apa tadi? Sholat Isya. Dengan sholat Isya. Yang ketiga, kita ini akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Kenapa? Sholat sendiri dengan sholat jamaah 1:27. Ada 2 orang, yang satu begitu lahir ceprot sudah bisa sholat, sehingga begitu lahir dia sudah sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat sampai dia meninggal. Dia dikasih usia 100 tahun tapi tidak pernah jamaah. Kenapa? Karena dia lebih percaya sholat sendiri. Dia merasa bisa tenang, bisa khusyuk kalau sholat sendiri. Dia tidak khusyuk kalau dia sholat sama orang, apalagi banyak anak-anak. Dan dia tidak khusyuk karena dia lebih bisa sholat lebih dulu daripada yang imami, sehingga dia lebih memilih sholat sendiri. Dikasih usia 100 tahun, dia tidak pernah meninggalkan sholat, tapi dia tidak pernah jamaah. Yang satu umurnya juga 100 tahun, dia tidak pernah sholat dari lahir, baru sholat umur 50 tahun, begitu dia sholat, dia tidak pernah meninggalkan jamaah sampai meninggal di usia 100 tahun. Pertanyaannya, banyak mana pahala yang dikumpulkan orang yang dari lahir sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat tapi tidak pernah jamaah, dibandingkan dengan orang yang baru sholat umur 50 tahun sampai dia meninggal tapi dia tidak pernah meninggalkan jamaah. Yang pertama dia pernah jamaah tapi tidak pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, hitungnya gimana? Grafiknya naik. Buka 27 derajat. 27. Kalau kali 60 sama 1 kali 50 ya. 1 kali 1. Kalau sehari dari subuh sampai isya jamaah, maka sama dengan sholat sendiri 27 hari. Hitungnya, satu orang dari subuh sampai isya sama dengan dia sholat sendiri 27 hari. 1 tahun sama dengan 27 tahun. 10 tahun 270 tahun. Jadi 10 tahun aja sudah melampaui ini. Ini tadi hanya 100. Ini aja 10 tahun sudah 270. Kalau kemudian dagang begitu, saya susu 170, masih susu 170 tahun.
tahun. Sementara dia masih punya sisa 40 tahunnya lagi. 27 kali 4 berapa? 27 kali 4 100 1080 tahun. Jadi masih sosok 1080 tahun ditambah 170 1230 tahun. Jadi yang ini yang pertama tadi dari lahir sampai meninggal umur 100 tahun, yang kedua dari umur 50 tahun sampai 100 tahun. Tapi yang 50 sampai 100 tahun tidak pernah meninggalkan jamaah dan tidak pernah meninggalkan sholat, masih surplus, masih saldo 1230 tahun. Belum jalannya loh ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man tawaddoa sapa wong sing wudu fa'asana wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal mushola, kemudian dia keluar ke mushola, ke masjid, lam yakhruju ila sholat, dia tidak keluar ke mushola kecuali hanya untuk sholat jamaah itu, maka ada dua, lam yakhruju khatwatan ila ruk'atin darajatan, tidak ada satu langkahnya kecuali diangkat derajatnya setiap langkahnya. Yang kedua, wa khutta biha sayi'atan, dan dihapus dosanya setiap langkahnya. Berarti panjenengan jalan kaki tadi 200, berarti dihapus 200 dosanya, diangkat 200 derajat, balik lagi 200, 400. Kalau 5 waktu, betul, nanti di akhirat akan mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Bejo banget wong sing istiqomah jamaah 5 waktunya. Apalagi kalau kita ini sudah tidak ada yang ditunggu. Kita tidak ada yang ditunggu. Makanya alhamdulillah dimanapun saya berada, begitu saya perhatikan. Misalkan saya keluar, tadi saya di kantor Kecamatan Krian, saya keluar dari Kecamatan Krian tadi jam setengah 11. Saya lihat di Google Maps saya butuh waktu 50 menit. Berarti sebelum jam 12 saya sudah sampai di musola apa ini? Persis saya nyampe di sini tadi jam 11 lebih 20 menit. Saya geser di sini 10 menit kemudian adzan tadi. Tadi saya adzan tadi. Alhamdulillah. Asik lah. Dimanapun saya biasakan begitu. Dan nanti apa yang kita dapat dari itu nanti akan kita lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang ditanyakan dari ini. Monggo yang mau bertanya silahkan, bebas di luar tema, monggo. Silahkan, boleh di luar tema. Saya dulu ya.